Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pepi Ramdhani dari kelas PAI semester 6C. Untuk video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pribadi kuliah, yaitu dari mata kuliah Hadis Tarbawi 1, yang dimana di sini saya akan membahas mengenai salah satu hadis, ya, satu hadis, dan insya Allah mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitratu khamsun. Jadi hadis ini diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah mengatakan al fitratu khamsun. Fitrah manusia itu ada 5. Yang pertama adalah al khitan. Yang kedua wal istihdad. Yang ketiga ada waqasus sarib. Yang keempat wataklimul adfar. Yang kelima wanutkul ibti. Nah, fitrah di sini menurut para ulama ada yang mengatakan bahwa fitrah di sini adalah sunanul anbiya. Jadi ajaran-ajaran sunnah para nabi, ajaran-ajaran seragam dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan 5 fitrah ini. Ya. Adapun yang pertama al-khitan, yaitu khitan. Ya. Karena ini termasuk sunanul anbiya, sunnah-sunnah seluruh nabi. Al-khitan, walaupun yang kita tahu bahwa al-khitan itu berkhitan itu diawali oleh Nabi Ibrahim, ya, padahal ternyata ini termasuk sunanul anbiya. Semua Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu melakukan khitan. Cuman yang istimewanya di sini, kenapa Nabi Ibrahim terkenal, ya, mengenai khitan. Disinilah keistimewaan Nabi Ibrahim, ya, ketaatan Nabi Ibrahim, bahwa beliau mendapat sebuah tugas untuk menghitan dirinya di usia 80 tahun. Al-khitan ini dilakukan oleh pria maupun wanita, laki-laki maupun wanita. Bagi laki-laki khitan ini adalah wajib, hukumnya wajib, ya, karena di dalam, mohon maaf, zakar kita itu ada yang menutupi kepala zakar, sehingga apabila tidak dikhitan akan menghalangi keluarnya air kencing dan mengakibatkan berkumpulnya penyakit dan mengakibatkan juga adanya najis, ya. Maka untuk laki-laki wajib dikhitan untuk membersihkan zakarnya. Dan bagi kaum wanita, hukum khitan itu adalah hanya sebatas anjuran, atau di sini dikatakan takrimah, sekedar memuliakan para wanita. Kenapa memuliakan? Karena khitan di kaum wanita itu manfaatnya adalah mengurangi birahi atau mengurangi nafsu dari wanita. Nah,
Jadi al-khitan di perempuan itu hanya bersifat anjuran. Menurut ulama, anjuran di sini apabila lingkungan perempuan tersebut memang ataupun keluarga tersebut awalnya emang perempuan tersebut yang berbirahi tinggi, maka itu dianjurkan untuk khitan. Sedangkan yang lingkungannya perempuannya biasa-biasa saja, itu tidak dianjurkan khitan. Namun untuk saat ini rata semua ya, laki-laki maupun perempuan melaksanakan khitan. Adapun pelaksanaan khitannya itu berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Manfaatnya di perempuan itu untuk mengurangi birahi. Selanjutnya fitrah yang kedua yaitu adalah wal istihdadu. Wal istihdadu yang artinya mencukur bulu kemaluan ya, mencukur bulu kemaluan. Wal istidad maknanya adalah istimalul hadid. Jadi istimal hadid itu bercukur pisau cukur ya. Jadi kalau kita berdasarkan teks bahwa wal istihdadu itu mencukur ya, bisa dikerok. Jadi mencukur itu sampai habis ya. Kalau dicabut mungkin sakit ya. Jadi dikerok sampai habis, itu sunahnya ya. Mencukur bulu kemaluan. Nah, itu fitrah yang kedua. Yang ketiga wakos susarib ya, memangkas bulu kumis atau wakosu itu memendekkan ya, memendekkan kumis. Nah, kumis ditipiskan ya, atau dipendekkan. Imam Malik tidak menganjurkan untuk mengeroknya. Nah, tapi bagi ulama jumhur kebanyakan itu menganjurkan kumis untuk dikerok bersih. Nah, sedangkan untuk jenggot, untuk kaum laki-laki itu disunahkan jenggotnya dipanjangkan ya. Untuk kumis dikerok. Itulah sunanul anbiya, sunah-sunah para nabi. Yang keempat ada wataklimul atfar. Wataklimul atfar ya. Memotong kuku. Jadi para nabi terdahulu, baik dari Nabi Adam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad SAW itu melakukan ini ya. Bahkan ada salah satu hadis bahwa tidak dianjurkan atau tidak diperkenankan bagi kita tidak memotong kuku, bulu ketiak dan bulu kemaluan selama 40 hari ya. Berarti kita harus ya, memotong. Dalam permasalahan memotong kuku, Nabi sudah mencontohkan bahwa ada adab ketika memotong kuku. Nah, yang pertama dari telunjuk, dari tangan sebelah kanan, telunjuk 1, terus disusul ini 2, 3, 4, nah ke sini 5, 6, 7, 8, 9, 10 terakhir. Nah, itu pemotongan kuku yang dicontohkan oleh Rasul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk jari-jari, untuk kuku kaki dimulai dari kelingking kaki yang paling kanan ya, sampai maju kelingking sampai ke kaki yang kiri menyusun gitu. Itu pemotongan kuku dianjurkan oleh Rasul, dicontohkan oleh Rasul. Selanjutnya yang terakhir ada wanutkul ibti, mencabut bulu ketiak ya, mencabut bulu ketiak. Kalau kita melihat teksnya itu wanutpu, mencabut, bukan mengkerok ya. Tapi di sini, nah dari semua ini ya, dari semua 5 fitrah ini Rasul
menyebutkan dengan berbeda-beda cara. Ada yang tadi apanya? Ada yang memotong, ada yang memendekkan, ada yang kerok, ada yang mencabut kan. Jika kita ingin mendapatkan keutamaannya, kita harus melaksanakan sesuai dengan teksnya hadis. Ketika kumis berarti dikerok atau dipotong ya. Untuk ketiak dicabut, dan untuk bulu-bulu kemaluan dikerok juga. Nah, itu kalau memang sesuai teks. Tapi para ulama hadis mengatakan itu semua itu tergantung kemampuan kita ya. Apabila ketika menyabut bulu ketiak tidak kuat dicabut, maka dipersilakan untuk dikeroknya. Nah, itu yang saya bahas ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dikarenakan adanya hadis tersebut, hadis ini, maka bagi seorang yang tidak melaksanakan khitan, bagi seorang yang tidak melaksanakan mengerok bulu kemaluan, menipiskan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak, berarti tidak mengikuti sunnah atau anjuran yang dilakukan oleh para nabi, terutama Rasulullah SAW ya. Jadi ketika ada seseorang kukunya panjang, berarti dia itu tidak melaksanakan sunnah Rasul ya, sunnah Rasul ya. Dari kelima ini, dari keempat ini, dari kelima ini, bagi laki-laki ini ketika dilaksanakan pada hari Jumat, ketika mau melaksanakan sholat Jumat, ini menjadi kebaikan yang bertambah kebaikan ya. Jadi ketika kita mau sholat Jumat, sebelum berangkat, kita mencukur kumis, kita memotong memotong kuku ya, memotong kuku, terus mengkerok bulu ketiak. Nah itu sunah-sunah sebelum sholat Jumat kan banyak gitu. Ada menggunakan wangian, bersiwak. Jadi untuk laki-laki mungkin alangkah lebih baiknya 1 minggu sekali kita melaksanakan semua ini. Kecuali hitan mah 1 kali seumur hidup. Itu mungkin, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah berucap. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subrek, like, dan komen dan bagikan juga kepada teman-teman supaya mengetahui apa-apa yang saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.